Nah, hai. Nyamburin wonge. Ketemu lagi kita. Halo Mas, Halo, lagi di mana halo, Mas? lagi di Lagi kantor di saya. mana? Kantor. Wih, nggak sombong nih kayaknya nih. Oh, oh, aku nggak, aku satu-satunya orang yang nggak work from home nih, gitu. Itu cicilan. Itu Tapi ini loh, social distancing loh itu sama belakangnya tadi yang wirawiri. oh iya, ini semua orang yang masuk sini tuh disemprot dulu sama disinfektan. Lama-lama mabuknya tuh mabuk disinfektan ya Mas ya kita. Oh, Oke, oh, Mas oh. Budi, ini malam Yo, hari ini kita mau ngobrol nih Mas soal apa namanya gerakan yang dibuat sama Mas Budi. Dari namanya aja itu udah yang kayak mikir ya, misalnya majelis mau jahitin aja. Kok maunya cuma jahitin aja, yang dijahit apa? Terus habis itu buat buat apa sih Mas? Coba Mas jelasin dong. oke. Teman-teman Unala, Putri dan tadi ada si Tantri kayaknya Coba. Japri saya mah. Tantri Ada tadi Pak Toto Japri. loh Mas. Pak Ada Toto, Pak ada Pak Toto. Toto. Ada. Oke. Ada dokter siapa lagi itu? Ada dokter-dokter itu ada Ada dokter Lucia, Farahkan, ada dokter ada Lucia. Sandy. Ya, Iya, saya mau cerita begini. Awalnya itu kan Maret Maret lalu itu saya sebetulnya mengakses satu layanan kesehatan di salah satu rumah sakit. Nggak saya sebutin. Saya mau oke. saya mau tes COVID gitu. Wis. Uh, Oke. ya karena saya ngerasa waktu itu kebetulan saya dari Jakarta ya awal Maret. Beberapa hari dari Jakarta. Tapi ternyata saya nggak bisa tes karena nggak memenuhi syarat gitu. Suhu badan ya normal, Oh, ini itu normal gitu. tanpa gejala ya Mas? Tanpa Nggak ada gejala. gejala, ya tanpa gejala apapun. Tapi kan aku orang kalau di rumah sama teman-teman itu dianggap orang paling parno waktu itu di bulan-bulan awal-awal Maret itu. Wis parno punya lu sampe lo parno banget tuh ya gitu lah. Tapi ya Oke. saking parnonya saya kemudian mencoba mengakses layanan kesehatan gitu. Saya mau tes, aku membayar nggak apa-apa wis gitu. Tapi rupanya nggak bisa. Terus sempat Oke. sempat jadi berdiskusi lah saya dengan dokter gitu ya. Yang akhirnya dokter bilang ke saya, Mas, jangankan sampean, saya juga nggak bisa tes, Mas. Waktu Oh. itu ya. Waktu Waktu itu itu ya jangan Mas? Waktu waktu berarti itu waktu baru diumumin di Jakarta itu atau udah waktu di Jogja udah ada kasusnya Mas? belum baru Jakarta yang ada kasus, Jogja belum ada kasus. Oh, oke. Ya, ada Jakarta yang ada kasus pun masih satu dua kan. Itu pun di Cianjur atau di mana saya lupa kasus. Dokter bilang ke saya kalau nggak bisa, dia pun nggak bisa tes gitu. Terus saya Oke. jadi ditemukanlah saya dengan para medis yang lain gitu, yang memeriksa tensi darah saya, yang semuanya. Gitu. Ya hanya menggunakan masker biasa. Terus saya jadi kepikiran, ini kalau separuh waktu itu saya tanya berapa semua dokter yang di rumah sakit ini yang ditugasin untuk menganin COVID dok kan gitu. Ada 80 ya. Kalau nggak salah sekitar 20-an dokter dengan 60-an apa namanya perawat dan para medis yang lain. Jadi kira-kira 80. Saya bayangin kalau seandainya ini 80 orang ini separuhnya atau 2/3-nya positif dan harus dikarantina, terus yang mau ngobatin siapa? Itu awal mulanya kayak gitu. Terus saya jadi kepikiran untuk waktu itu belum heboh sih soal APD, kebutuhan APD dan macam-macam belum ramai sekali. Tapi saya udah kepikiran nih kalau para medis bekerja nggak gunain apa namanya ya misalnya kacamata Google gitu atau teman aku minta tolong ambilin visil tuh gitu ya nggak pakai pelindung muka gitu kan. Aduh ini gimana kalau gitu toh. Nah akhirnya saya kepikiran, kemudian beberapa hari kemudian aku nyari penjahit, saya nanya istri, nanya teman gitu, adakah penjahit yang bisa saya minta tolong untuk bikin baju APD. Sebelumnya aku browsing di internet gitu, dapat modul, dapat gambar, dapat macam-macam soal standar-standar benchmark kan gitu. Sejujurnya saya mau katakan begini buat sama teman-teman. Kalau dari sisi standar di awal itu aku udah mikir,
wah ini kayaknya susah nih memenuhi standar yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Itu Dunia ya, gitu. yang Hazmat susah. Tapi kemudian saya pelajari bahannya, saya bukan menjahit kan, saya pelajari bahannya, itu kayaknya bahan ini ada gitu. Singkat cerita, saya dapat beberapa penjahit, kemudian saya beli bahan, saya kirim bahannya itu ke mereka. Jadi saya sejak awal menggunakan bahan parasut yang waterproof. Saya tidak memilih menggunakan spon, saya tidak memilih menggunakan spon laminasi yang belakangan itu ternyata di yang belakangan kan kemudian banyak yang memperdebatkan itu ya. Tapi sejak awal saya tidak menggunakan bahan itu. Saya hanya memperkirakan satu baju itu kira-kira butuhnya 4 meter gitu. Kita 3 penjahit saya kirimin, bikin aja. Ini modulnya, ini polanya, Anda bikin, nanti kirim ke saya. Dikirimlah itu kemudian bajunya ke saya, sama saya kemudian saya diskusikan dengan teman dokter. Ada yang saya kirim ke PPI ya. PPI itu pengendalian penyakit menular dan infeksi di rumah sakit. Pertanyaanku, dok, ini tuh iso tenggora, dok? Kan gitu ya. Singkat cerita, ada juga teman yang ngirimin anaknya adalah seorang dokter bedah gitu ke rumah saya, kebetulan dekat dengan rumah saya, terus ke rumah saya sore-sore waktu itu bulan Maret, kami diskusi soal baju ini satu-satu gitu. Nah, hampir semua dokter yang saya ajak diskusi menyatakan, Mas Budi, ya udahlah ini lebih baik dibanding kami pakai jas hujan. Nah, jadilah kemudian prototipe itu jadi gitu ya, oh ini ternyata bisa. Saya tidak membayangkan kalau apa yang mau saya lakukan ini menjadi sebuah gerakan, karena itu kan spontan aja. Spontan saya bikin untuk membantu para medis, dan itu pun sekuat saya, karena saya tidak juga waktu itu membuka donasi apapun gitu. Tiba-tiba banyak banget orang yang mention saya di Twitter, yang japri saya di WhatsApp gitu, yang mereka menyatakan aku bisa bantu apa, Mas, dengan apa yang kamu lakukan. Waduh, apa ya? Ya udah, kamu itu toh. Ya kalau nggak salah saya sempat nge-tweet tanggal 20 atau 19 Maret itu, yang retweet ya agak lumayan, hampir ada 9.000-an orang itu ya. Yang itu membuat saya kemudian di-mention dan dijawab banyak orang, minta contoh, minta modul, minta ini, udah aku share aja. Ada yang pesen, Mas aku bikinin, Mas saya bayar gitu. Waduh, saya ini nggak jualan nih. Kalau Anda minta saya bikinin kelewat lama, waktu kita sangat terbatas, lebih baik nyari penjahit, nyari bahan, ini bahannya Anda bikin sendiri. Nah, itu yang awal-awal saya lakukan, baik itu dari luar Jawa. Ada juga beberapa dokter yang telepon saya karena mereka sudah putus asa ya, nggak dapat alat pelindung diri, terus akhirnya sudahlah ngikut, lebih baik bikin daripada nunggu, nggak jelas juga dapatnya dari mana. Gitu. Ada kawan-kawan lain kontak saya, ada teman-teman lama saya, ada Mas Lantip, Mas Nasir gitu, termasuk Mas Rendra di Masjid Syuhada, yang kemudian kami bikin grup kecil. Aku minta tolong mereka, ini ternyata banyak yang mau respon, teman-teman bisa bantu aku nggak gitu. Ya sudah, kita sepakat bikin satu gerakan ini, terus ini dijenengi apa gitu, maaf bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa, ini dinamai apa? Waduh, apa ya, karena ini dinamai apa ya. Nah, singkat cerita ada Nasir kasih ide namanya, kemudian Majelis Mau Jahitin gitu ya, artinya Majelis Mau Jahitin ya, kelompok orang yang mau menjahitkan gitu. Dan kita tidak menjual, dan kita artinya kita ya ada bahan kita bikin, kita kasih ke rumah sakit. Jadi gerakannya memang gerakan untuk berbagi banget ya, Mas ya? Ya, gitu. Di paruh jalan kan kebutuhannya tidak hanya APD, tadi yang saya sebut ada pelindung muka gitu. Face shield gitu ya. Gitu ya. Ini teman-teman di Jogja terus banyak yang bantu gitu. Ada Mas Heru dari Segidok gitu. Ada juga Mas Marzuki di DJ. Oh, banyak banget yang gitu, yang akhirnya saya belum pernah ketemu ini selama proses ini dengan teman-teman itu, maksudnya ketemu fisik ya, ketemunya yang ini telepon-teleponan. Artinya masih saling mengkarantina diri, Mas.
Ya menyaku wae sing ning klinik gitu, metu saka mana klinik. Itu yang lain-lain Nggak itu jadi ada di takjak bakmi ya Mas ya? Nggak jadi bakmi kita Mas. Iya, Put. Hmm. Eh ya, ini ada pertanyaan, ada nggak nyinyiran netizen? Ya, Nanti ada saya nggak ya sih nanti. kendala nggak Mas dalam bikin gerakan berbagi kayak nyinyiran netizen gitu gitu. Biasa kan Mas, kadang kala Hmm. tuh baik ya, niat baik tuh jadi juga dilihat nggak baik juga bagi orang lain kan kadang juga gitu. Ada nggak Mas Ya, kendalanya Mas di proses ya, ini? awal-awal ada banyak orang yang nanya, lo itu gimana sterilisasinya? Itu memenuhi standar nggak? Kira-kira gitulah. Ya, Saya tentu jawab dengan kapasitas yang saya tahu dari pengetahuan yang saya dapat gitu ya. Ya ini saya membuat ini tentu melalui proses karena saya juga tidak tahu di mana mengujinya kan waktu itu. Sebelum belakangan saya kirim bahannya ke Balai Besar Tekstil di Bandung untuk dicek sama mereka. Gitu ya. oh. Ya, Jadi itu, udah jadi gitu Mas? Udah jadi Hah? gitu dikirim ke ini Iya, balai tekstil iya. itu Enggak, atau Balai pas Tekstil udah pas baru dibikin? ke Balai Tekstil yang waktu awal-awal kan jadi saya kirim ke dokter, kirim ke beberapa rumah sakit, didiskusikan oleh banyak dokter kan gitu, dan beberapa ngasih catatan, oh ini bisa, ini enggak, ini gitulah ya. Kita pilih bahan yang bisa. Nah, kain yang memenuhi yang dianggap oleh para dokter bedah yang juga mereka paham soal baju hazmat karena untuk melindungi mereka ini yang kemudian saya kirim ke Balai Besar Tekstil untuk diuji. Waktu itu ada 5 jenis, ada di 5 jenis kain, yang 4 lolos, yang 1 nggak terlalu direkomendasikan. Ya udah kita gunakan itu. Oh. Jadi akhirnya Kendalanya sekarang kalau kamu nih 4 standar ya? Iya, ada 4 kain lah, ada 4 jenis kain yang menurut Balai Besar Tekstil ini bisa dipakai sebagai baju hazmat, gitulah. Nah, apa sih kendalanya? Kalau kendala nyinyiran netizen sih, saya nggak terlalu banyak dapetin itulah, karena banyak orang dari paling 1-2 dari sekian ribu orang itu lah 1-2 aja yang. Tapi wes kuat ya Mas? Udah kuat ya Kenapa? Mas ya? Dari di Twitter ya? Kalau Ya, nyinyiran netizen mah udah kuat ya? Dari udah zaman kuat. main Twitter kan? Iya, saya udah dari 2008 toh jadinya biasa aja. Iya. Gitu. Ini Oke, Mas, ada ini nih ada pertanyaan juga nih Mas. Mas, sebetulnya sih ada berapa sih Mas yang udah dibuat dan disalurkan untuk bantuan-bantuan ini Mas? Dari sejak tadi Mas Budi cerita sejak awal, Sebentar. kemudian proses jalan gitu. Ntar ya saya buka dokumen ya. Kamu buka dokumen Tom. Berapa sih? 5.000 berapa gitu ya? Sebentar. Oke. Kita 5.000 dan itu sudah Jogja, di DI ya ya Mas? enggak, udah sampai ke mana-mana sih. Sudah sampai ke berarti nggak terbatas Maluku. DI ya? Sampai ke Sentani ya, Papua ya. Sampai ke Papua. 5.134 itu overall. Nah. Kemudian pelindung mukanya visilnya itu 1.890. Saya nggak tahu data terakhir hari ini ya, karena kan saya punya. Halo Bud, kok suaramu nggak kedengaran sama aku? Oke. Jadi ada 60-an penjahit ya, 1, 2, 3, mau ada 5 pengrajin pembuat apa namanya ini apa namanya yang ada 5 pengrajin yang bikinin kayak macam-macam bentuknya. Salah satunya inilah ya, ini Jogja Lawan Corona yang diinisiasi Mas Juki. Nah, mereka kan kirim ke kami, kebetulan kan klinik PKBI di Badran jadi poskonya aja lah untuk distribusi gitu. Kirim ke sini, kemudian baru kita kirim ke banyak tempat. Jogja sih relatif sudah bisa tercover ya, semua rumah sakit rujukan maupun beberapa puskesmas. Mungkin masih ada yang kelewatan yang nanti kita akan coba sisir ulang. Tapi kita sudah kirim sampai ke luar Jawa. Terjauh saya kira Papua, Maluku, di Pulau Buru juga pernah. Itu Put, ya. apa yang kita lakukan.
Ya, jadi teman-teman ini tuh apa bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi walaupun kita masuk di masa krisis begini ya Mas ya, karena kita masuk di situasi pandemi kan semua harus dilakukan di rumah segala macam, tapi ada beberapa orang yang kemudian memilih tidak hanya memilih tidak hanya buat dirinya sendiri tapi berbagi buat orang lain. Nah, semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Salah satunya yang tadi Mas Budi sampaikan itu berawal dari sebuah pengalaman pribadi ya Mas ya, pengalaman pribadi, kemudian membayangkan kalau misalnya ini nggak ada APD yang komplit terus gimana ya nasibnya. Nah, berangkat dari situ mulai muncul kepedulian. Nah, kita juga sering lihat tuh Mas di media sosial teman-teman ada yang ngumpul bikin masker didonasiin gitu. Jadi ada juga yang gerakan dapur gitu, ada juga yang sengaja bagiin masker tuh ke pasar-pasar Mas, karena kan pasar tradisional kan terbuka nih Mas, ya kan, dan buka kan, maka ketika melihat banyak orang pakai masker kemudian ya, jadi apapun teman-teman bisa coba lakukan dari hal yang paling kecil ya Mas ya. Iya, betul. Saya mau cerita begini, Bud. Dulu kan saya sebut di awal tadi kan dulu saya parno banget ya, kayak orang paling takut gitu. Tapi justru ketika saya hampir 1 bulan lebih ini terlibat, saya bertemu dengan dokter, ketemu dengan teman-teman gitu, ketakutan saya jadi berkurang gitu ya. Setelah saya ketemu dokter, jadi aku nggak tahu teorinya, tetapi menghadapi situasi krisis ini, kalau diem aja, itu malah diterpa banyak informasi yang membuat jadi bisa stres gitu. Tapi dengan saya ikut terlibat melakukan sesuatu ini malah jadi ternyata ya sedikit ketakutan saya menjadi berkurang, biarpun saya juga tetap harus berhati-hati kan gitu ya. Saya misalnya ada sampai seorang dokter datang ke klinik saya gitu, kami ngobrol dalam jarak 2 meter gitu, dan sama-sama pakai masker, ngomongannya agak keras gitu, karena beliau adalah dokter yang baru nanganin pasien dengan positif COVID kan gitu. Nah, beliau datang ke saya untuk ngobrol tentang, karena dulu semoga ini tidak terjadi di Jogja ya, tapi beberapa paramedis kan juga dapat stigma sampai nggak boleh pulang ke kampungnya atau ke kosnya gitu ya, gitu toh. Sampai diusir dari kosan gitu kan Mas. Nah, jadi ini kayak stigma yang pernah ya, kalau kita di isu EVS itu kan dulu teman-teman sering kampanye untuk stop stigma terhadap teman-teman muda ya. Nah, hal serupa juga saya kira perlu kita kampanyekan hari ini, untuk kita nggak boleh lagi ngasih stigma terhadap mereka yang PDP, yang ODP, termasuk para medis. Justru kita bantu mereka. Kita harus bantu mereka. Jadi gitu sih. Pengalaman saya membuat saya nggak apa-apa kok. Ya tentu saya harus jaga jarak dengan dokter. Oke Mas Budi, nggak apa-apa, kita ngobrolnya 2 meter dan pakai masker sambil teriak-teriak. Tapi saya jadi tahu situasinya seperti apa. Saya juga dapat cerita tentang teman-teman para medis yang kemudian diduga positif, rapid test positif, semoga swabnya negatif ya, karena mereka ketemu dengan pasien yang pasiennya nggak jujur, gitu toh. Barusan ada berita kan Mas, yang di rumah sakit kan, di Jogja kan barusan. Tadi pagi aku lihat berita terus ternyata dia tadi, ya ampun. Di luar berita itu sudah ada kejadian beberapa minggu, 1 minggu yang lalu. Ya tentu saya nggak bisa sebutin nama rumah sakitnya ya. Ya. Itu tadi kayaknya ada pertanyaan Mas, apa itu? Ada pertanyaan nih Mas, bentar. Menurut Mas Budi, gimana tuh Mas sama mereka yang nimbun masker saat ini? Kan kemarin kan gara-gara semua heboh ya, terus kemudian harga masker jadi naik gitu. Katanya nih, nah ini gimana nih menurut Mas Budi nih, kalau ada yang sampai nimbun masker? Itu ya, komentarnya ya kebangetan lah ya, masa sempat-sempatnya gitu nimbun masker ya. Sementara itu sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak pihak. Kan kalau dari sudut pandang para medis, oleh dirinya sendiri kan sebenarnya Mas. Iya. Kalau kita ini kan cukup pakai masker. Kalau kita ini kan cukup pakai masker yang agak bagus lah, yang misalnya kalau Mas siapa sih siapa namanya itu? Si ini tuh
masker yang lumayan baik, yang kalau cara ngujinya tuh nggak anu lah, apa namanya? Oh iya, aku udah uji, betul. Aku Nah, udah gitu. uji gitu Mas. Jadi jadi masker yang mau dipakai itu disebul-sebul dulu. Oh, kita tuh Udah, cukup aku udah pernah uji. pakai yang kayak Ya. begini. Nah, kalau yang masker medis jangan dipakai, itu buat para medis aja. Gitu ya. Nah, para penimbun masker inilah Ya. ya sudahlah, gohel aja lah, saya bilang gitu kan, orang-orang ini nyebelin banget masih sempat-sempatnya nimbun masker gitu. Iya, Tapi ya padahal krisis ini misalnya ya Mas, di situasi krisis ini kan semua orang tuh berpotensi ya sebetulnya ya. Mau dia lagi nimbun masker, mau enggak kan juga berpotensi juga kan ya sebetulnya. Masih kepikiran buat kayak gitu Mas. Pak, ya semua ya situasi hari ini kan nggak inilah. Ini misalnya kemarin ya saya juga nggak ngerti ya, di situasi pandemi kayak begini malah bukan sok-sokan ya, tapi bisa agak produktif. Misalnya saya ketemu dengan beberapa teman-teman konten kreator bikin iklan yang ada Mas Broto, kalau nggak salah tadi Mas Broto gabung gitu sih, kampanye soal pada Tadi kayaknya corona ada, itu lah. Oh, pada corona koyo laler, wae suri tamplok, misalnya gitu, mengedukasi orang untuk kalau pergi pakai masker, misalnya. ya. Peran kita saya kira bisa macam-macam, Bud. Teman-teman anak muda ini bisa bikin apapun yang mengedukasi orang untuk lebih apa namanya, ya berhati-hati gitu ya, jaga kesehatan, dan barangkali memang kita harus akhirnya harus adaptif ya dengan situasi ini gitu ya. Adaptif itu maksudnya ya mungkin memang kita harus bersiap hidup berdampingan dengan ada situasi pandemik yang bisa jadi ini lama, tapi kita tidak boleh berhenti di dalam melakukan sesuatu toh. Dengan tentu harus jaga kesehatan. Jadi itu yang mungkin perlu dilakukan oleh anak-anak muda. Oke, ya Mas, ini nih ada pertanyaan juga nih Mas. Mas, butuh berapa orang sih timmu Mas untuk melakukan ini, apa namanya, gerakan ini Mas? Ada berapa tim gitu? Oh, berapa tim? Jadi ini ada saya di klinik PKB ini dibantu oleh 1, 2, 3, 4 relawan. Ada yang ngurusin data, ada yang ngurusin itu. Terus di meja yang lain yang sampai hari ini saya belum pernah ketemu, itu ada 2 orang yang ngurusin data di website dan laporan-laporan di website gitu ya. Itu saya juga belum. Saya semenjak 1,5 bulan lalu tuh belum pernah ketemu sama mereka ya, telepon-teleponan. Terus ada 1, 2, 3, ada 4 koordinator para penjahit dengan 1 koordinator produksi yang mengkoordinir sekitar 60-an penjahit. Ini pun aku belum pernah ketemu sama mereka. Jadi saya belum pernah ketemu sama mereka. Fisik loh ya. Ada bahkan kayak Mas Paksi, teman saya ini, Paksi gitu, kami nggak ketemu gitu ya. Buat gawe dewi-dewi. Jadi saya karena mungkin kebetulan ya, dulu beberapa kawan-kawan ini pernah terlibat dalam gerakan kita di Jogja ngadepin 2 situasi krisis ya, gempa bumi 2006 ya, dan gempa sama Merapi ya Mas ya. Merapi 2010. Jadi ini kayak kita main puzzle gitu ya, orang tuh nempatin dirinya pada ruang-ruang yang masih kosong. Aku ngapain. Termasuk jadi ada yang sebetulnya solidaritasnya tuh udah kayak otomatis kebangun ya Mas ya. Iya, ya udah otomatis udah jadi udah langsung bergerak gitu ya. Itu modal sosial yang kita punya, yang kalau saya bayangin kayaknya ini yang nggak cukup banyak dimiliki oleh negara lain. Gitu. Dan ini menjadi satu poin penting juga ya Mas, bagaimana kemudian masyarakat punya peran ya di situasi krisis ini ya Mas ya, selain juga misalnya di wilayah masing-masing, mengedukasi wilayahnya masing-masing, kemudian misalnya kemarin sempat ada gerakan bersih-bersih bareng-bareng gitu ya, kemudian penyemprotan disinfektan, kan itu kan sebetulnya jadi makin menguatkan gerakan-gerakan yang ada di tingkatan masyarakat ya Mas sebetulnya ya. Yes, ya saya kira ini jadi hal baik itu nular, Bud. Itu yang menyenangkan. Ya, hal baik itu menular. Jadi orang bisa melakukan apapun yang kemudian dia sekecil apapun ya. Misalnya di Sleman belakangan ada ibu-ibu yang naruh sayuran gitu toh.
untuk Ya, membantu. Saya sendiri juga ngerasain tiba-tiba ada orang telepon saya kemarin gitu, Mas, aku mau kirim buka puasa Mas kan gitu ya, buat sampean gitu. Dan saya nggak kenal, tiba-tiba dia datang ngirim makanan untuk para penjahit dan tim yang ada di sekretariat gitu. Ada lagi orang, aku nggak punya, aku hanya punya mobil nganggur, Mas mau pakai ambil aja mobilnya. Dan mobil disuruh dipakai, ya sudah, mobilnya dikirim ke sini, dipakai buat distribusi, dan udah hampir sebulan ini mobilnya ada di kami pakai kan. oh Kami ya. setiap hari ya, terus ini mobilnya tenggora segonen Mas gitu. Jadi hal baik ini menular, dan saya senang karena kemudian saya dapat energi itu gitu Pak. Saya dapat energi itu, banyak orang mau melakukan. Ya, tantangannya hari ini karena mungkin ini waktunya lama ya, tinggal seberapa panjang nafas kita bekerja pada soal kemanusiaan. Ya sih. Okay. Jadi memang kalau kita bicara soal situasi ini tuh sebenarnya situasi ini sulit buat semua orang ya Mas ya. Nggak cuman menengah ke atas, menengah ke bawah tuh sebenarnya ini situasi yang sulit buat semua orang sebetulnya gitu. Tapi kalau belajar dari Mas Budi tadi, sebetulnya seminimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, kita bisa lakukan gitu, karena kebaikan itu kan memang menular. Misalnya ya Mas, sekarang aku tuh sering banget ya kalau pas lagi keluar gitu ya, sering ngelihat orang tuh udah mulai kayak bagi-bagi ya, tadi ya yang aku sampein, ada yang bagi masker, ada yang bagi, nah itu kan bagian dari mereka membangun sebuah kepedulian itu sendiri. Mas, tunggu dulu, jangan dijawab, aku mau jawab, mau kasih pertanyaan. Kira-kira gerakannya Mas Budi ada pembacaan nggak, kayak peta wilayah mana yang butuh masker dan daerah mana yang sudah lumayan terpenuhi kebutuhan maskernya? Gimana Mas? Oke. Ada nggak Mas peta wilayah itu? Kalau peta kebutuhan APD-nya kami punya. Kalau masker saya tidak terlalu tahu. Berarti hazmat ya Mas? Hazmat ya? Hazmat, ya, face shield. Ya, face shield sama masker medis. Apa namanya? Google medis gitu. Kalau itu saya punya datanya. Tapi kalau masker yang untuk masyarakat saya tidak punya. Tapi kalau data kebutuhan ini dari seluruh rumah sakit itu ya gambaran, mungkin kami bisa informasikan mana yang butuh, mana yang masih butuh apa gitu. Kalau hazmat saya kira hazmat di Jogja sudah cukup terpenuhi. Yang belum justru malah luar Jogja ini, termasuk luar Jawa. Masker N95 masih banyak dibutuhkan karena para dokter kita terpaksa itu harus yang mestinya sekali pakai itu jadi 2-3 kali pakai, direndam disinfektan, di sinar ultraviolet, sampai dipanasin gitu, atau dimasukin ke oven, dia pakai lagi. Kalau udah rusak baru dia nggak pakai. Berarti kalau APD yang Mas produksi ini, yang hazmat, itu bisa dipakai berkali-kali apa gimana Mas? Enggak, itu ada yang satu kali pakai. Yang bisa dipakai beberapa kali, yang ini sebetulnya yang bahannya parasut ya, yang bahannya parasut, itu bisa dipakai ulang. Tapi kalau yang spon laminasi plastik itu rekomendasinya ya sekali pakai aja. Oh, sekali pakai aja. Ya, Mas, kalau misalnya di sini kan tadi ada beberapa dokter yang juga tugas di puskesmas, juga mungkin praktek pelayanan mandiri gitu ya. Terus kalau misalnya kepengen dapat APD yang dari majelis mau jahitin aja tuh gimana Mas caranya Mas? Ngisi form aja di mamajahid.id, itu ada website kita namanya Mamajahid. Buka websitenya, ada websitenya. Kemudian nanti ada link kebutuhan APD buat para medis, diklik aja, diisi datanya di situ. Oke, mamajahid.id. ID, ya. Mamajahid.id. Nah, atau ke Jogja, atau ke jogjalawancorona.com. Jadi website kan Mas? Di website ya? Ya, jogjalawancorona.com atau di mamajahid.id. Ini dua entitas ini kami pintu datanya sama.
Oke, biar nggak jadi numpuk. buat teman-teman yang misalnya punya informasi ada dokter atau ada bidan di sekitar kalian yang kebetulan masih membutuhkan, misalnya masih minim ya supportnya, itu bisa juga nanti menghubungi tadi mamajahit.id atau jogjalawancorona.com. Kom, Apa Mas? kom. .com. Oke, di situ nanti tinggal isi formnya aja gitu ya Mas, nanti terus bisa di follow up. Nah, siapa yang ada mau yang nanya lagi silahkan teman-teman, sebentar aku cari dulu. Ada kayak tadi ya. Ada 21, ini 21 mata itu maksudnya wong selikur sing ngintip ngono ya, ora likur. Iya, ada 22, punya aku ada 22 Mas. Iya, ada 22 orang yang ngintip. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau tanya sama Mas Budi silahkan. Kita pokoknya ngobrol bebas ya Mas soal bagaimana sih gerakan-gerakan berbagi ini gitu. Nah Mas, kalau Mas Budi sendiri tuh aktif di isu gerakan-gerakan berbagi ini apa pas dimulai waktu gempa? Aku tuh dulu kenal sama Mas Budi tuh waktu jaringan Rakom bukan ya? Kayaknya. Ya. Nah di situ memang ini situasinya beda ya Mas ya, situasinya ya. Jadi sama-sama kayak bencana, kayak krisis, tapi memang beda ya. Kalau dulu zaman Merapi itu kelihatan ya Mas, kalau udah geruduk gitu. Gempa juga kelihatan. Kalau ini nih kan kayak kita tuh gimana ya, jadi kayak saling curiga, ketemu sama teman, kamu dari mana, kamu ini, nah gitu. Ini gimana Mas kalau menurut Mas Budi sendiri? Ya, situasi krisisnya sama-sama krisis, tapi yang kita hadapi berbeda ya. Jadi saya bukan ahli sosiologi, tapi setidaknya kalau saya membacakan hari ini problem kita itu selain satu adalah kalau saya kemarin di awal bilang para nakes kita ini, kalau tenaga kesehatan kita ini harus kita dukung agar punya tingkat percaya diri yang baik, dan saya hari ini hanya berharap kepada para medis lah yang akan menyembuhkan teman-teman saya, saudara saya, teman siapapun yang sedang sakit, baik itu COVID atau bukan. Semakin para medis ini bekerja dengan baik menyembuhkan orang kan gitu, maka semakin kita punya kekuatan dan keyakinan bahwa kita bisa hadapi dengan baik ya dari sisi kesehatan. Itu satu. Tetapi ada problem yang lain adalah problem sosial ketika mulai muncul orang menolak jenazah korban diduga COVID, orang menolak mendiskriminasi pasien positif COVID, belakangan juga menolak para medis untuk pulang ke IGD. Saya kira stigma ini harus kita jaga jarak iya untuk menjaga, tapi soal soal kemanusiaan ya jangan dong, kita harus bantu mereka. Dan ada banyak cerita di Jogja yang menarik ya. Ada satu keluarga yang karena ayahnya PDP atau kemudian dinyatakan positif, satu keluarga kemudian jadi ODP dan nggak boleh keluar rumah, maka tetangga-tetangganya yang ngurusin kebutuhan makannya setiap hari. Nah, ya belanja, ngasih nyiapin makanan gitu ya Mas ya. Nah, ini hal-hal kayak gini yang kita perlu kuatkan, sehingga tempo seliro kita, kalau orang Jawa bilang, atau solidaritas kita harus selalu terbangun. Kalau saya sih percayalah di Jogja bisa lewat ini karena kita pernah menghadapi 2 krisis ya, dan juga di tempat lain. Saya kira di banyak tempat di Indonesia kan kita juga daerah yang sangat rawan terhadap situasi bencana. Gitu ya, situasinya memang beda dibandingkan bencana alam yang lain. Ini ada bencana kita menghadapi virus yang nggak kelihatan kan gitu. Iya, masalahnya tuh nggak kelihatan Mas. Kalau kelihatan tadi kayak yang temennya Mas Budi bilang, kalau laler gitu ya bisa ditablek toh Mas. Tapi masalahnya tuh virus itu yang nggak kelihatan Mas. Ya, nah Mas, ada yang pengen dapat tips nih Mas. Terakhir nih Mas, tips
toh agar kita semangat untuk bantu sesama. Soalnya kadang muncul rasa bosen sama males. Jadi mau bantu, jadi pas awal-awal semangat, tapi lama-lama tuh udahlah males gitu. Nah, Mas Budi sendiri kan udah mulai 1 bulanan nih, udah maksudnya selama 1 bulan tuh masih konsisten. Nah, tipsnya apa Mas? Kira-kira Mas? Apa ya tipsnya? Oh, satu. Aku tahu tipsnya. Aku jawab dulu. Ya, Aku tahu bawa kopi dari rumah sendiri, pakai wadah yang kertas. Mana? Kopi. Aku jawab dulu. Terus? Tipsnya adalah bawa kopi sendiri dari rumah, pakai pakai paper bag kertas. Ya toh? Bawa gula sendiri juga. Aku mau kopi kayak mana nih? Aku udah tebak kalau itu. Jadi pokoknya bawa kopi sendiri sama bawa gula sendiri kemana-mana. Pakai paper bag. Kayaknya itu tipsnya. Kalau yang bosen udah datang aja ke Badran, jaga jarak tapi ya nanti datang ke Badran nanti ketemu sama saya dan kita bisa bekerja di sini dari siang sampai malam. Malam baru pulang. Iya, orang kemarin aku hubungin buat tak ajain Mbak Mi aja, toh belum mau ya kan? Itu padahal Mas itu juga penyemangat buat tetap ini loh Mas, Mbak Mi malam hari gitu ya. Oh, aku Bali mesti tadi jam 8:30, jam 8:30 pulang gitu. Setiap hari begitu. Setiap hari. Sampai Minggu, Sabtu, Minggu aja yang enggak, Minggu dipakai di rumah ya, tidur ya sampai. Oh, iya. Enggak, besok masih. Minggu aja. Besok kan Sabtu toh. Hari ini kan juga hari, ternyata tanggal merah, aku nggak tahu. Ini tanggal merah, bro. Nah, ya. Hari buruh hari ini. Nah, ya sudah lah, mungkin ini anak teman-teman relawan tetap pada mau berangkat ya berangkat aja. Mas, jadi, ada yang pengen gabung nih. Mas, apa itu? Mas, apa itu? Bagaimana caranya bisa gabung di gerakan Mas Budi dan teman-teman tuh Mas? Tadi udah aku promosiin. Gimana ya. Mas caranya? Masih diterima nggak ini kalau di pertengahan gerakan gini nih? Ya gabung aja, memang pakai daftar anggota kan juga enggak. Jadi gabung. Ya kali nanti kan datang terus Mas aku mau gabung kayak gitu atau gimana caranya? Cara menghubunginya gimana? Apa ini ya, follow ke Instagramnya Mas Budi gitu? Boleh, nanti japri saya, nanti mau bantu apa boleh, kan gitu. Bantu apa, mau aku jadi asistennya pendaftaran gitu Mas? Pendaftaran opo? Pendaftaran calon volunteer untuk gerakan mau jahitin aja. Nggak usah, jadi gabung aja, tinggal mau ngapain lah. Boleh nggak minta nomor WA-nya Mas Budi? Nanti kamu follow aja ke Instagram Mas Budi. Nanti terus minta WA-nya, mau minta apa juga mintanya ke Mas Budi langsung ya. Mas siapa nih? Mas ya, Afrizal. Nah, ya jadi teman-teman ini jadi semangat, jadi inspirasi kita semua ya sebetulnya ya. Jadi saya itu sebenarnya tadi aku bilang kenal sama Mas Budi tuh pada saat rakom. Jadi kalau ketemu sama Mas Budi tuh suka di situasi yang nggak pernah janjian ya Mas. Pernah kita tiba-tiba ketemu di bandara, pesawat paling pagi gitu ya. Terus habis itu ternyata kita satu pesawat lagi kan. Iya buat. Ya kita ketemu 2006 ya pasca gempa Bantul ya. Bantul kita ketemu dulu. Kamu sama Tere. Ini Tere kayaknya belum gabung deh. Tere belum gabung. Oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak sama Mas Budi nih? Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Kita masih nunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Sebentar. Oke, Mas, kalau di Mas Budi dan tim gitu, itu sempat ngalami ini nggak sih Mas? Sempat ngalami, kan tadi kalau Mas Budi sempat bilang kalau Mas Budi di awal-awal itu mengalami semacam sedikit ketakutan gitu ya, tapi terus malah justru karena sudah ketemu dengan para medis itu malah bikin Mas Budi itu lebih apa ya,
lebih lebih ketakutannya makin turun walaupun tetap harus waspada gitu. Nah di tim sendiri Mas tuh juga dipastiin nggak Mas tingkat stresnya atau ada yang sampai psikosomatis gitu nggak Mas di timnya Mas Budi? Iya sih, Karena kan misalnya nih ya, di contohnya awal-awal tuh aja agak ya. ketat orang. Sama. Saya ada satu relawan saya udah sakit ya, ada sakit tapi bukan kena COVID ya, sakit apa sih? Sakit apa ya? Usus buntu. Iya, sampai di rumah sakit. Ya kemudian saya minta dia istirahat dulu sampai betul-betul sembuh. Relawan saya sih, teman-teman di sini sih saya belum lihat ada yang stres lah ya. Kalau ada yang enggak, semoga nggak terjadi. Semoga nggak terjadi. Pada ketawa ya Mas. Iya, soalnya misalnya gini Mas, di pas awal-awal dulu aku juga kayaknya sama ngalamin kayak Mas Budi. Jadi saking kayak takutnya banget gitu ya, terus akhirnya aku mencoba untuk membatasi informasi-informasi. Misalnya gini, kalau pas lihat informasi tentang aduh ada yang positif lagi, ada yang meninggal, ada yang apa, terus aku ganti tuh TV-nya gitu. Tapi belakangan karena kemudian kita banyak saya juga banyak ketemu sama dokter, sama bidan, ngobrol sama mereka, terus aku ngerasa bahwa aku tuh belum ada apa-apanya dibandingin sama yang hari ini mereka lagi lakukan gitu. Jadi akhirnya aku harus membiasakan diri dengan informasi-informasi itu dan harus diserap betul dan dipilih mana yang bagus, mana yang enggak buat diri sendiri gitu. Jadi akhirnya ketika kita ketemu sama orang yang hari ini di garda depan gitu ya, itu akhirnya bikin kita tuh ya ampun, kita denger kayak gitu aja tuh udah bingung, udah mumet gitu ya, gimana sama teman-teman paramedis. Jadi memang luar biasa sekali ya teman-teman paramedis, selain juga dia dari dirinya menguatkan dirinya, dia juga menguatkan keluarganya, menguatkan lingkungannya gitu. Itu luar biasa ya Mas ya. Iya, kalau Putri tahu ya, saya ketemu dengan para medis yang sudah hampir 1 bulan ini nggak pulang. Ya, dia tinggal di apa namanya, semacam asrama di rumah sakit kan gitu. Yang dinas itu ya, yang kayak di dinas itu ya kemarin ya. Iya, jadi ini ya kayak shelter buat para medis, dan ini pilihan ini dilakukan untuk satu agar dia fokus bekerja, yang kedua juga kalau toh dia menjadi apa istilahnya pembawa gitu, nggak nularin ke anak atau ke keluarganya. Saya bayangin para medis kita bekerja dengan pola yang kayak gini, dan mereka itu, ini yang kenapa saya memilih salah satunya mendukung para medis adalah ya karena mereka berjuang betul. Saya tahu persis beberapa aku selama minggu Mas, aku telepon-teleponan karo anakku, karo bojoku misalnya kayak gitu, atau sama ayah dan ibunya. Dan mereka juga berharap segera berakhirlah ini sehingga kita menjadi normal kembali kayak gitu. Ya, jadi buat saya kenal, jadi membantu mereka sekarang nggak lagi hanya urusan APD, tetapi saya hampir setiap hari itu kirim salam gitu, Dok, sehat, yang gitu. Lu butuh kopi nggak? Kalau butuh kopi, saya kirim kopi nih, gitu-gitu ya. Sekedar untuk ngobrol kayak gitu. Nah, kawan-kawan saya kira bisa juga bukan yang kayak gitu ke teman-teman nakes, agar mereka juga ngerasa banyak temannya dan banyak orang yang mendoakan gitu lah. Dan mereka sebetulnya butuh hal-hal yang sesederhana itu ya Dok, ya Mas ya. Jadi misalnya disapa, gimana hari ini dokter, gimana hari ini suster, gimana hari ini mbak-mbak bidan gitu ya. Karena itu kan kebutuhan manusiawi banget ya untuk selalu di karaoke gitu ya. Nah ini nih ada pertanyaan gini Mas, menarik. Akan sampai kapan sih Mas gerakan ini berlangsung? Kira-kira? Kami sih mentargetkan kira-kira sebulan lagi semoga sudah kondusif ya. Artinya kalau jumlah pasien positif maupun PDP ini angkanya sekarang di Jogja di angka yang pasien ya, yang dirawat ya, tidak lebih dari 200 sampai 250-an orang gitu. Nanti dan trennya semakin lama menurun.
Kami rencanakan masih sebulanan ini gitu, walaupun setelah sebulan kami akan tetap stok APD untuk jaga-jaga apabila nanti kelak di kemudian hari, semoga ini tidak terjadi, setelah turun ada lonjakan lagi kan gitu. Semoga sebulan inilah, hitung-hitungan kita sih sebulan lagi, hitung-hitungan kami, bahwa kita nggak tahu ya, tapi ya udahlah, mungkin kami berjalan dengan pelan-pelan, nggak lagi sprint kayak kemarin, kita maraton aja. Ya semoga sebulan ini selesai. Oke. Nah, berarti sebetulnya kita sangat berharap banget ya Mas semuanya biar krisis ini segera selesai. Nah, ini Mas ada yang lucu banget nih. Mas Budi puasanya udah bolong belum? Semangat ya Mas gitu. Terus tapi belum, Mas Budi kelihatannya kok agak stres ya. Agak stres katanya Mas. Tapi Mas Budi kelihatannya kok agak stres gitu. Ya, sudah. Saya sudah bisa mendeteksi kalau saya stres tuh ono apa sariawan apa ini, kayaknya saya belum sariawan ya stres. Oke, Mas Budi terima kasih sekali ya Mas Budi buat sharingnya malam hari ini. Siap. Dan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua teman-teman muda. Kalau kamu di situasi krisis ini, paling tidak kamu bisa melakukan sesuatu yang baik seminimal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa edukasi ke temanmu, edukasi ke masyarakat, atau kemudian misalnya sampai gerakan yang besar sekali kayak misalnya yang dilakukan oleh teman-teman inisiator apa tadi Mas, majelis mau jahitin aja gitu. Nah, sebelum kita tutup, saya mau menginformasikan 5 akun yang dapat door prize dari Unala. Jadi dapat gift Unala dalam bentuk tumbler. Nah, nanti Mas Budi aku kirimin juga ya. Dalam bentuk tumbler. Akun yang pertama adalah WA 1232020. Kemudian yang kedua Mita .sas89, lalu Naufal Akbar, kemudian Naufal.art, lalu yang terakhir my.afrizal. Ini yang terakhir nih yang tadi mau minta nomornya Mas Budi. Kasih aja. Sama mau daftar jadi volunteernya Mas Budi. Oke, terima kasih teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa butuh buat konsultasi secara online, teman-teman boleh menghubungi ke Instagramnya Unala, ke Facebooknya Unala, ke Twitternya Unala, atau berkirim WA ke nomor 0811-2555-390. Nah, nanti kalian akan dapat voucher semacam ini, bisa kalian pakai untuk datang ke 43 layanan dokter dan bidan praktek swasta yang bermitra sama Unala, dan juga bisa konsultasi langsung yang nanti akan dijawab oleh dokter-dokter mitra Unala. Mas, ada ucapan terima kasih dari Mas Henry. Makasih Mas Budi. Kita ketemu. Ya, terima kasih Mas Budi dan teman-teman semua. Siap. Sampai ketemu lagi. Pokoknya semangat terus, sehat terus ya Mas Budi. Dan kita nanti ketemu lagi ya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di situasi yang sudah normal kembali. Kita bisa belajar bareng lagi. Bye bye Mas Budi.